Bagaimana kabarnya siang ini? Baik, Bu. Sudah sholat, sudah istirahat makan ya? Sudah, Bu. Baik. Sebelum kita memulai materi kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan masalah-masalah kebidanan di komunitas. Jadi sebelum kita memasuki materi, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan mahasiswa semuanya mampu untuk memahami masalah-masalah yang ada nanti di komunitas. Kemudian tujuan khususnya yaitu menjelaskan akan kematian ibu dan bayi, kemudian menjabarkan kehamilan remaja, menerangkan aborsi yang tidak aman atau unsafe abortion, kemudian menjelaskan pertolongan persalinan oleh non tenaga kesehatan, selanjutnya dapat menjabarkan kejadian penyakit menular seksual, dan yang terakhir dapat mengidentifikasi perilaku dan sosial budaya yang berpengaruh pada pelayanan kebidanan komunitas. Ya. Sebelumnya ibu ingin bertanya, ya, kira-kira kenapa sih kita sebagai seorang bidan ya atau calon bidan itu perlu memahami atau mengetahui ya tentang masalah-masalah di kebidanan komunitas? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Oke, silakan sesuatu. Menurut saya, karena nantinya kita akan turun ke komunitas itu sendiri, jadi kita harus terlebih dahulu ikut berbaur dengan masyarakat tersebut, agar kita tahu apa yang masalah yang harus kita selesaikan nantinya. Oke, bagus. Ada yang punya pendapat lain lagi selain Uswatun? Silakan, Novi. Untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat itu dan menyelesaikan masalahnya. Ya, sangat penting ya kita sebagai seorang bidan untuk membantu menyelesaikan masalah di komunitas. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Oke, baik ya. Memang benar apa yang dikatakan Novi dan Uswatun tadi, bahwa kita sebagai seorang bidan itu perlu untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi di komunitas. Tadi salah satunya supaya kita tahu kebutuhan apa sih yang memang diperlukan di masyarakat atau di komunitas, sehingga kita bisa melakukan deteksi dini maupun penanganan yang akan kita lakukan di komunitas. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan ibu selanjutnya. Terkait dengan masalah kebidanan apa sih yang kira-kira ada di kehidupan kita ya, atau di masyarakat maupun di komunitas ya. Mungkin ada yang punya pengalaman terkait dengan masalah yang sudah terjadi di lingkungan, baik tetangga maupun di keluarganya. Ada yang punya pengalaman terkait dengan masalah kebidanan komunitas? Ada yang bisa menyebutkan apa saja masalahnya yang ada? Masalah apa? Oke, silakan. Kayaknya ragu-ragu yang angkat tangan. Silakan, Agustina Sirait. Apa coba yang pernah dialami di komunitas atau pernah terpapar gitu ya? Kematian ibu. Kematian ibu, ya. Bisa ceritakan bagaimana kasus itu terjadi, Mbak? Ibunya meninggal karena perdarahan ibu pasca bersalin, mau dibawa ke tenaga kesehatan yang perawatannya lengkap, tapi mobilnya nggak ada. Jadi itu ya salah satunya adalah kematian ibu ya, karena keterlambatan tadi mendapatkan baik itu fasilitasnya maupun penanganannya, sehingga terjadi kematian pada ibu. Kemudian ada lagi yang bisa menyebutkan masalah yang terjadi di komunitas. Ada lagi masalah lain? Oke, silahkan misi. Kehamilan pada remaja. Kehamilan pada remaja. Gimana itu kasusnya? Usianya masih 15 tahun, kemudian di luar. Terus Dipaksa sama orang tuanya, kita pas udah lahiran bu, anaknya tuh dikasih sama orang tuanya dari ya, sangat miris sekali ya terkait dengan masalah kebidanan komunitas itu, salah satunya kehamilan pada remaja. Karena itu bisa juga nanti berpengaruh terhadap
masa depan maupun psikologisnya ya terhadap remaja. Oke, baiklah, kita akan coba mengenal ya masalah apa saja yang ada di komunitas ya. Yang pertama itu ada kematian ibu dan bayi. Tadi sudah disebutkan salah satunya oleh Agustina Sirait ya, kematian ibu. Kemudian kehamilan pada remaja, benar. Kemudian aborsi yang tidak diinginkan atau unsafe abortion ya. Selanjutnya adalah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, kemudian penyakit menular seksual, dan yang terakhir kita akan membahas terkait dengan masalah perilaku dan sosial budaya yang berpengaruh pada pelayanan di komunitas ya. Oke, kita lihat satu-satu ya terkait dengan masalah-masalah tadi. Oke, yang pertama terkait dengan angka kematian ibu dan bayi. Ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan definisi ya, definisi dari angka kematian ibu dan bayi? Angka kematian ibu apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa tadi yang sudah dipaparkan oleh Agustina Sirait? Jadi angka kematian ibu adalah apa? Ibu yang meninggal saat bersalin. Ibu yang meninggal pada saat bersalin ya, benar. Ada lagi? Oke, silahkan Devita. Ibu yang meninggal karena kasus perdarahan ya. Oke, ya benar ya. Jadi bisa kita definisikan bahwa, coba kita lihat definisinya ya. Jadi angka kematian ibu tadi ya, semua kematian dalam ruang lingkup selama periode kehamilan, persalinan, nifas yang disebabkan oleh baik itu kehamilan, baik itu persalinan dan nifas atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab lain atau seperti kecelakaannya atau insiden. Ya, jadi tadi benar kata Agustina, ibu meninggal karena persalinan salah satunya, ya. Tetapi dilihat dalam 100.000 kelahiran hidup, ya. Itu yang poin yang perlu diingatkan, dalam 100.000 kelahiran hidup. Jadi semuanya ya, tidak hanya ibu yang meninggal karena persalinan saja, ya, tetapi sesuai dengan ruang lingkup yang disebutkan itu, ya. Selanjutnya kita lihat ya terkait dengan data ya. Ini diambil dari profil kesehatan Indonesia. Ini nanti bisa dilihatnya di sini. Ini ya. Profil kesehatan Indonesia tahun 2020 ya. Oke. Kita lihat dari data bahwa bagaimana data menunjukkan apa kematian ibu berapa di tahun 2015? 305 apa tadi dalam 100.000 kelahiran hidup. Oke, ini yang terjadi di Indonesia ya. Coba kita lihat yang terjadi di Provinsi Jambi sendiri ya. Jadi dari data ini bisa kita lihat bahwa kasus kematian ibu di tahun 2009 ada berapa jumlah kematian ibu pada tahun 2019? 59 kasus ya. Ini menunjukkan peningkatan ya kan, dari tahun 2008 sebanyak 46 kasus meningkat menjadi 59 kasus. Oke. Kita lihat lagi per kabupaten di Provinsi Jambi ya. Coba kita lihat berapa kasusnya. Paling tertinggi di kabupaten mana? Oh ya. Kalau kita lihat di tabel ini atau di diagram ini ya. Jadi Kabupaten Tebo itu tertinggi dengan kasus 10 kasus kematian ibu ya. Yang terendah di mana? Ada yang berasal dari Tebo? Enggak. Sungai Penuh ada? Atau Kerinci? Ada? Oke. Berarti nanti PR ya di kabupatennya masing-masing terkait dengan mengatasi bagaimana angka kematian ibu. Oke, ini untuk penyebabnya ya. Tadi sudah disebutkan ya, salah satunya penyebabnya adalah perdarahan ya. Kemudian
Jadi kalau di Provinsi Jambi sendiri ya terbanyak disebabkan oleh apa kematian ibu? Dari tabel apa? Perdarahan. Berapa kasusnya? 18 ya. Tuh. 18 kasus. Selanjutnya kita ke masalah-masalah yang melatar belakangi angka kematian ibu ya. Nah, jadi berdasarkan data ya di sini masih banyak persalinan yang ditolong oleh dukun ya, yaitu sebesar 30%. Nah, kalau menurut daerah kalian masing-masing ya, apakah memang masih benar ada dukun di sana yang melakukan pertolongan persalinan? Masih. Di mana? Di daerah mana salah satunya? Siapa yang bisa menunjukkan di daerah mana? Siapa? Yang di mana? Di daerah Sungai Bahar Oh, masih di daerah banyak. Sungai Bahar ya. Berarti masih ada dukun yang melakukan pertolongan persalinan. Oke, selanjutnya yang kedua adalah 70% persalinan berlangsung di rumah. Tadi sesuai dengan kasus yang disampaikan oleh Agustina Siragid ya. Jadi 70%. Banyak nggak itu angkanya? Ya. Sehingga jika ada komplikasi butuh waktu yang lama untuk rujuk ya. Tadi katanya karena ada kasus perdarahan, kemudian ambulannya nggak ada ya, atau jauh dari fasilitas kesehatan sehingga tidak atau terlambat untuk mendapatkan pertolongan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah derajat kesehatan ibu yang rendah saat hamil, antara lain 50% ibu hamil dengan anemia. Nah itu masalahnya di komunitas ya. Kemudian 30% beresiko kurang energi kronik ya. 65% ibu hamil dengan keadaan 4T. Apa aja 4T itu? Terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak. Terlalu muda maksudnya berarti harus hamil di usia berapa? 25 ya. Lebih atau sama dengan dari 20 tahun ya. Kemudian terlalu tua, hamilnya lebih dari berapa tahun? 35 tahun benar. Kemudian terlalu sering apa? Hamil ya. Terlalu banyak? Benar itu ya. Kemudian poin selanjutnya rendahnya status perempuan dan lambatnya keluarga mengambil keputusan. Tadi ya salah satunya kasus yang disampaikan Agustina ya. 3 terlambat. Apa saja yang pertama? Oke, yang kedua terlambat. Yang ketiga nah, itu ya Agustina berarti terjawab tadi ya kasus yang kenapa kok bisa terjadi kematian pada ibu ya dengan kasus perdarahan salah satunya karena terjadinya 3T itu ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan angka kematian ibu. Baik, tadi kalau angka kematian ibu kita lihatnya per 100.000 kelahiran hidup. Kalau untuk bayi per 100.000 kelahiran hidup. Ya, jadi yang dimaksud angka kematian bayi ini adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia atau umur 1 tahun. Pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Itulah yang dimaksud dengan angka kematian bayi. Kita lihat angkanya, ya. Nah, ini sesuai dengan profil tadi ya tahun 2020 profil kesehatan. Jadi jumlah kematian balita 0 sampai 59 bulan kan termasuk juga bayi ya, neonatus, bayi dan balita, gitu ya. Jadi coba kita lihat di situ kalau umur terbanyak di usia berapa? Kalau berdasarkan tabel 0 sampai 28 hari itu sebanyak 20.266 kasus ya. Kemudian kalau kita lihat di Provinsi Jambi sendiri ya, kalau kita lihat dari diagram ini bahwa angka kematian bayi jumlahnya berapa? Di
tahun 2019. Angka kematian bayi coba lebih jeli dilihat di diagramnya. Berapa? 290 kasus. Ya. Kemudian kita lihat berdasarkan wilayah ya per kabupaten bahwa angka kematian bayi kalau kita lihat pada tabel ini berapa jumlah terbanyaknya di mana? Angka kematian bayi. Bayi warnanya apa? Warnanya merah tua. Ya. Kabupaten Tebong. Berarti sama ya seperti kasus angka kematian pada ibu. Ya, di Tebong. Oke. Kemudian kalau kita menceritakan tentang penyebab terjadinya angka kematian bayi itu, terutama neonatus ya yang kita lihat di sini karena kan tadi terbanyak terjadi pada usia neonatus ya 0 sampai 24 hari. Ini terbanyak berapa penyebabnya karena apa? BBLR sebesar 35,2%. Kemudian disusul dengan asfiksia, kemudian lain-lain ya, tetanus neonatorum, kemudian kelainan kongenital dan infeksi. Nah ini kalau kita lihat per kabupaten ya terkait dengan penyebabnya tadi ya, penyebabnya tadi tertinggi apa? Kalau kita lihat di situ berapa kasusnya di provinsi Jambi? 87 kasus ya. Kemudian kita masuk poin yang kedua terkait dengan kehamilan remaja. Seperti kasus yang sudah diungkapkan isi tadi ya. Tadi ada kasus kehamilan dengan usia 15 tahun. Ya. Kita lihat masalah yang terjadi pada kehamilan. Jadi sebelumnya coba ada yang bisa membantu ibu untuk mendefinisikan berapa sih sebenarnya usia pada remaja? Oke, Zahra, silakan Zahra, berapa? Usia remaja dimulai dari usia 12 tahun sampai 24 tahun. 12 tahun sampai 24 tahun. Ya, benar. Ada lagi yang punya pendapat lain? Enggak. Bu, saya punya pendapat lain, Bu. Usianya misalnya dari 6 tahun atau dari 11 tahun, Bu. Enggak dari 12 tahun. Ada lagi yang punya pendapat? Atau cukup sesuai dengan pendapat Zahra? Oke, kita lihat di teori ya bahwa remaja itu adalah mereka yang berusia 10 sampai 24 tahun. Ini berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Kemudian kalau kita lihat permasalahan pada remaja di sini ada sekitar 1 miliar ya, atau 1 di antara 6 manusia itu adalah remaja. Jadi banyak juga ya jumlah remaja di dunia ini ya. Kemudian 85%-nya hidup di negara berkembang. Salah satu negara berkembang adalah Indonesia. Ya, rata-rata si remaja itu pernah melakukan hubungan seks pertama kali di bawah usia 15 tahun. Ya, apa komen Anda terkait dengan data ini? Miris sekali ya generasi penerus bangsa ya. Kemudian 60% kehamilan pada remaja adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Salah satunya tadi kasusnya Lisi ya, kehamilan yang tidak diinginkan. Setelah hamil melahirkan anaknya dikasihkan ke orang ya, atau tinggal sama neneknya. Kemudian 14 juta remaja usia 15 sampai 19 tahun itu pernah melahirkan. Tadi terlalu muda usia berapa? Kurang dari 20 tahun. Ya, ini termasuk 15 juta remaja ya. Itu kasus di komunitas. Oke. Kemudian di Indonesia, kalau kita cerita tentang kehamilan di Indonesia ya, kita lihat dari datanya bahwa jumlah penduduk remaja usia 10 sampai 24 tahun adalah di masyarakat di Indonesia. Banyak nggak sih? 30
31% itu ya cukup lah ya, 31% ini ya, banyak ya. Hampir 50% adalah remaja. Ya. Oke, kita lihat lagi data selanjutnya bahwa diperkirakan 8,3% penduduk remaja itu usia 10 sampai 19 tahun itu sudah menikah. 8,3% remaja sudah menikah. Ya. Kemudian sekitar 10% remaja sudah aktif seksual ya, tanpa proteksi terjadinya kehamilan. Kemudian kehamilan di usia remaja meningkatkan resiko morbiditas dan mortalitas yang lebih besar dibandingkan wanita usia di atas 20 tahun. Jadi banyak sekali dampaknya ya yang terjadi pada saat si remaja itu mengalami kehamilan ya. Kemudian beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kehamilan di usia remaja disebabkan terutama karena kurangnya informasi ya. Kurang informasi ya. Kurang informasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Berarti PR kita ya yang terbesar itu adalah informasi kesehatan reproduksi. Ya, ini PR kita pada remaja di komunitas ya. Oke. Sekarang kita lihat terkait materi kita yaitu aborsi yang tidak diinginkan. Ya. Maksudnya apa? Ada yang bisa memberikan pendapat terkait dengan aborsi yang tidak diinginkan? Contohnya tadi sudah ya misi ya. Jadi siapa yang bisa mendefinisikan terkait dengan aborsi yang tidak diinginkan? Yaitu aborsi yang dilakukan oleh dukun sehingga terjadi suatu komplikasi ya, menyebabkan terjadinya aborsi yang tidak diinginkan, yang tidak aman atau tidak diinginkannya. Oke, ini ya coba kita lihat berdasarkan teori bahwa aborsi yang tidak aman adalah aborsi yang dilakukan dengan kontribusi 50% ya dari seluruh kematian ibu. Jadi aborsi ini juga menyumbang ya, menyumbang kematian ibu ya, aborsi. Ya, bisa dipahami di sini aborsi. Selanjutnya terkait dengan pertolongan persalinan oleh tenaga non nakes ya. Tenaga non nakes ini siapa? Ya. Ada yang di komunitas ya atau di masyarakatnya yang masih ketemu dengan dukun? Ada siapa? Coba. Oke, Zahra. Coba Zahra, di sana dukunnya menolak persalinan? Masih Bu. Coba diceritakan bagaimana? Di mana itu, di daerah mana? Di daerah Sungai Sungai Bahar ya. Selain di Sungai Bahar, ada lagi di daerah mana yang masih ada dukunnya di daerahnya? Daerah mana? Daerah mana? Ada lagi yang masih ada dukun di daerahnya? Oke, Indah. Di mana Indah? Daerah kamu di mana? Di Kuala Tungkal. Kuala Tungkal. Masih ada juga dukun di sana? Masih banyak. Oke, masih banyak ya. Jadi memang di daerah-daerah khususnya di kabupaten-kabupaten ya, apalagi di daerah terpencil itu memang masih ada pertolongan persalinan oleh non-nakes ya. Coba kita lihat di sini ya. Jadi di Indonesia tadi sudah disebutkan juga ya sebelumnya bahwa pertolongan persalinan oleh dukun atau non-nakes itu sebesar 30%. Selanjutnya terutama di daerah pedesaan tadi yang disebutkan di
dibahar, kemudian ditukar ya, sebesar 70 sampai 80% masih persalinan yang berlangsung di rumah ya, dan ditolong oleh bisa dengan bidan, bisa dengan dukun. Kalau dengan bidan biasanya tadi kasusnya terkait dengan perdarahan yang kemudian terlambat ya, terlambat ke fasilitas kesehatan, terlambat mendapatkan pertolongan tadi ya, itu biasanya yang terjadi seperti itu. Kemudian masih kurang koordinasi antara nakes dan dukun bayi. Jadi masih ada dukun bayi yang belum bermitra dengan tenaga kesehatan, khususnya di bidan ya. Nanti biasanya itu dilakukan dengan dukun terlatih, biasanya seperti itu ya. Jadi bermitra antara bidan dengan dukun ya, seperti itu. Kemudian masih ada dukun bayi yang tak terlatih tadi itu ya, dalam tanda kutip berarti dukun yang belum bermitra dengan bidan. Kemudian komplikasi yang mungkin timbul ya, komplikasi yang mungkin timbul karena pertolongan persalinan yang dilakukan oleh nakes atau dukun itu seperti yang tertera di slide ya, partus macet ya. Biasanya kasus-kasus yang terjadi seperti itu ya, partus macet, kemudian kematian janin dalam rahim ya, robek uterusnya ya, kemudian perdarahan tadi ya kasusnya, kemudian robek jalan lahir ya, kemudian retensio plasenta, solusio plasenta, infeksi berat, bahkan sampai mortalitas pada bayi ya. Kira-kira merugikan nggak? Merugikan ya, apalagi itu bisa menyumbang angka kematian ibu maupun angka kematian bayi. Ya, selanjutnya materi kita terkait dengan penyakit menular seksual. Kira-kira kalau misalnya ibu menyebut istilah itu ya, penyakit menular seksual, yang terpikir di kalian itu penyakit apa? Sifilis, HIV ya, ya, sifilis, HIV ya. Biasanya ada contoh nggak pengalaman di kalian atau teman pada saat di SMA ya, yang mengalami itu? Paling kalau misalnya kalian pada saat dinas kalian di puskesmas ya, kan ada ruangan memang khusus untuk pasien HIV, ada harinya untuk memberikan konseling gitu ya. Oke, bagus ya, itu salah satu dari penyakit menular seksual. Oke, kalau kita lihat lingkup permasalahannya ya, untuk penyakit menular seksual di sini yaitu sekitar 333 juta kasus ya, penyakit menular seksual yang dapat disembuhkan terjadi setiap tahunnya ya. 1/3 dari infeksi di negara berkembang terjadi pada usia 13 sampai 20 tahun. Kemudian 100 juta remaja usia 10 sampai 19 tahun itu terinfeksi ya. 40% dari infeksi PMS tidak dapat disembuhkan, termasuk tadi salah satu yang disebut ini ya, HIV/AIDS terjadi pada remaja. Sudah terjadi pada remaja usia 15 sampai 24 tahun ya. Nah, itulah kasus penyakit menular seksual, fenomena di komunitasnya. Nah, ini penyebabnya ya, kenapa kok bisa terjadi kasus penyakit menular seksual di komunitas? Nah, itu ya, adanya perilaku seks yang tidak aman ya, seks bebas ya, dari pacaran ya, terus kebablasan gitu ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi nafzah yang didapatkan remaja. Tadi PR kita ya, PR kita tadi di remaja adalah informasi tentang kesehatan reproduksi. Nah, kemudian belum optimalnya program pendidikan seks bagi remaja. Mungkin di sekolah ya perlu ditambahkan pada mata pelajaran ya, mungkin biologi kali ya. Dulu waktu SMA ada? Ditambah lagi mungkin nakesnya ya. Berarti PR kita juga ini memberikan pendidikan terkait dengan seks pada remaja. Kemudian kurangnya akses remaja terhadap alat kontrasepsi termasuk kondom untuk mencegah penularan PMS dan HIV/AIDS ya. Kan ada ya mungkin remaja yang memang dipaksa oleh orang tuanya untuk melakukan maksudnya
ya, karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, jadi seperti itu. Jadi tidak dibekali dengan alat kontrasepsi atau kondom yang aman untuk mencegah terjadinya itu tadi. Kemudian kecenderungan perempuan atau remaja putri lebih besar untuk terinfeksi PMS dan HIV. Ya, berarti remaja putri yang memang berpotensi. Selanjutnya, kalau sudah selanjutnya udah melihat materi terakhir kayaknya melek gitu ya semuanya ya. Nah, ini materi terakhir kita tentang perilaku sosial budaya yang mempengaruhi kesehatan di komunitas. Ya, kita lihat perilaku apa saja kira-kira? Ada yang bisa menyebutkan? Salah satunya apa? Oke. Perilaku. Nah ini ya, perilaku sosial budaya yang mempengaruhi kebijakan komunitas di Indonesia ya, terdiri dari berbagai macam suku ya, kalian dari berbagai macam daerah ya, memiliki suku dan budaya yang berbeda dan mempunyai perilaku kesehatan yang bermacam-macam juga ya, punya tradisi yang berbeda-beda ya. Sebagian dari perilaku itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Coba kita lihat terkait dengan perilaku yang ya, perilaku yang menguntungkan ya, perilaku yang menguntungkan di sini contohnya apa? Upacara 7 bulan. Ada yang kenal dengan foto yang di atas? Siapa? Nabila Safina sama Tapi itu aja kenal semuanya ya. Oke, jadi perilaku yang menguntungkan ya dari perilaku sosial dan budaya yang mempengaruhi kebijakan komunitas itu ada salah satunya upacara 7 bulan ya. Ini kan memperlihatkan perhatian dan dukungan yang lebih terhadap ibu hamil, jadi bisa memberikan motivasi ketika dia akan menghadapi proses persalinan ya. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan tanaman tradisional atau tanaman obat untuk mengobati penyakit ya. Ini contohnya misalnya ya rumah, kemudian apa itu kunyit ya. Jadi ada penelitian terkait dengan kurma. Kurma juga sudah bukan merupakan apa ya, buah yang susah didapatkan ya. Jadi kita tidak harus naik haji dulu ke Mekah mendapatkan kurma enggak ya. Tapi di komunitas pun sudah banyak sekali ditemui ya. Salah satunya adalah buah kurma ya. Jadi buah kurma ini dalam penelitiannya, alhamdulillah kemarin saya juga telah melakukan penelitian yang terkait dengan efektivitas buah kurma dalam upaya untuk meningkatkan kadar HB pada remaja putri ya. Kan misalnya kalau misalnya remaja ya, remaja putri itu kan dampaknya nanti misalnya salah satunya pada tahlilan, untuk persiapan tahlilan ya. Jadi mulai dari remaja itu tadi dipersiapkan supaya apa, kadar hemoglobinnya memang sesuai ya, tidak rendah. Makanya program pemerintah itu ada mencanangkan untuk pemberian tablet FB pada remaja. Tapi apa? Bagaimana program itu? Ya, apakah menjamin ketika remaja itu diberikan tablet FB kemudian diminum? Tidak. Siapa yang bisa mengontrol? Nggak tahu ya. Dikasih iya, sekian tablet dikasih. Tapi apakah itu diminum setiap hari? Kita tidak bisa menjamin. Ya, belum lagi dengan efek sampingnya. Apa efek sampingnya? Wow. Ada lagi apa? Pusing, mungkin ya, nggak nyaman terkait dengan efek sampingnya. Makanya saya coba untuk melakukan penelitian apakah bisa si buah kurma itu untuk meningkatkan hemoglobin ya. Dan alhamdulillah ya, ketika itu sudah diuji pada remaja putri ya, dikonsumsi terutama itu namanya kurma ajwa ya, dikonsumsi sebanyak 5 liter ya selama 7 hari setiap
pagi, ya, itu bisa meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja. Ya, berarti kan itu bisa dimanfaatkan ya. Pada komunitas itu ada sumber daya yang bisa memang dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah di komunitas. Tadi salah satunya adalah anemia pada remaja. Karena kan remaja dipersiapkan untuk menjadi ibu, ya, akan menghadapi kehamilan, persalinan. Ya, salah satu dampak daripada anemia pada kehamilan adalah tadi yang terbesar apa kematian disebabkan oleh apa? Ya, itu ya. Kemudian ini perilaku yang merugikan. Tadi sudah cerita yang menguntungkan, sekarang yang merugikan, ya. Mitos, misalnya mitos yang berkembang di masyarakat. Coba, siapa yang punya pengalaman terkait dengan mitos, baik itu pada ibu hamil, kemudian pada ibu bersalin, bayi baru lahir? Siapa yang punya pengalaman di keluarganya atau tetangganya terkait dengan mitos tadi, atau budaya yang sekiranya merugikan menurut kalian? Siapa? Oke, siapa? Sylvia. Apa Sylvia? Yang terjadi di masyarakat itu Bu masih mempercayai seperti menghubungi abu dan juga garam pada tali pusat bayi baru lahir Bu. Karena mereka beranggapan apa? Alasannya itu Bu agar pada tali pusat itu cepat kering dan juga cepat lepas. Ya, jadi itu kebudayaannya atau mitos yang sekiranya bisa merugikan ya bagi kesehatan si bayi tadi. Ya, coba kita kalau misalnya berpikir bahwa abu dan garam tadi tidak steril, ya, ada kuman, kemudian ada salah satu kuman misalnya Clostridium tetani masuk ke dalam si tali pusat tadi, ya, menginfeksi, bayinya bisa mengalami yang namanya tetanus neonatal. Makanya sekarang pemerintah memang mengharuskan atau secara kita untuk perawatan tali pusat itu hanya dengan kata steril, ya, atau kalau misalnya yakin memang steril tidak diberikan apa-apa, ya, seperti itu. Ada lagi yang punya mitos berbeda? Oke, Putri, apa Putri? Itu kalau misalkan di rumahnya ada yang kayak selokan yang menggorong itu yang sebenarnya nanti jangan lagi apa Mitos ya, berarti ya. Jadi berpikiran masyarakat kalau misalnya ada lubang, ya, itu nggak usah ditutup karena nanti akan menghambat proses jalan lahir. Ya, nggak ada hubungannya ya. Bagaimana coba hubungannya, ada yang bisa mengaitkan ya antara lubang dengan jalan lahir. Ya, jadi proses persalinan itu kan bukan dipengaruhi oleh lubang ya, tetapi basic power dan basic ya pada mata kuliah persalinan kan juga sudah diajarkan seperti itu. Oke, kemudian terima kasih ya Sylvia dan Putri sudah memberikan pengalaman ya, sharing pengalaman ke teman-teman semua. Mungkin ada kebudayaan dari teman-teman di daerahnya masing-masing yang berbeda dari Putri dan Sylvia tadi. Oke, selanjutnya di beberapa budaya pria muda diharapkan memperoleh pengalaman seks ya. Pertama dengan PSK untuk membuktikan kejantanannya. Nah, mungkin ini ada, pasti ada ya di suatu daerah. Nah, ini juga ada mengasingkan wanita yang sedang haid atau wanita yang akan melahirkan. Pernah dengar nggak? Ya, jadi di daerah Maluku Tengah ya, kalau kita baca itu di artikelnya, itu emang ada suatu kebiasaan untuk mengasingkan wanita yang sedang haid dan wanita yang akan melahirkan. Ya, karena dianggap apa? Haid ya. Nah, ada suatu kebiasaan yang seperti itu. Nah, itu budaya ya, budaya. Kemudian ada juga yang memberikan predikat kampungan kalau belum pernah berhubungan seks sebelum nikah. Ya, itu ada budaya seperti itu. Kemudian budaya masyarakat yang menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Misalnya di suku apa? Kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Coba. Ya, kalau biasanya kalau di suku mungkin ada yang dari Batak kali ya, jadi yang dapat marga itu adalah yang laki-laki mungkin ya. Nah, itu kan berarti menganggap bahwa ya laki-laki itu lebih dibandingkan dengan
agar hal-hal tersebut bisa diminimalisir, ya. Oke, mungkin materi kita udah cukup ya. Tapi sebelum Ibu tutup, mungkin ada pertanyaan atau yang hal-hal yang kurang dipahami yang mau di-share pada pertemuan hari ini, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, biasanya Ibu yang tanya nih, ya. Ada yang mau tanya? Oke, silakan. Apa? Tanya apa? Di daerah kami itu ada kebiasaan atau adat istiadat gitu Bu, kalau ibu nifas sebelum sampai 40 hari itu nggak boleh beraktivitas, jadi lari aja. Itu fakta atau mitos? Ya, jadi kalau misalnya pada ibu nifas itu ya, kalau misalnya dia balik terus, bagaimana dia akan belajar merawat bayinya, ya, bagaimana dia akan beraktivitas, maksudnya olahraga seperti apa, mobilisasinya bagaimana. Kalau misalnya dia tidak melakukan mobilisasi, ya, itu seperti apa, perang otot dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kebudayaan di komunitas itu ada memang yang harus kita hormati selagi itu tidak merugikan. Itu yang harus kita tekankan di masyarakat ya. Selagi itu menguntungkan, nggak apa-apa dilakukan ya. Tetapi jika itu merugikan atau misalnya menghambat prosesnya tadi ya, misalnya mau menyusui nggak bisa geram apa, itu kan nanti bisa menghambat juga ya keberhasilan daripada proses ASI eksklusifnya, kemudian apa, cara merawat bayinya, apalagi itu adalah anak yang pertama ya. Harus ada suatu pendidikan kesehatan yang diberikan supaya dia bisa merawat bayinya, kemudian menjalani proses postpartum atau nifas dengan baik. Itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya ingin mengevaluasi ya materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Tadi yang pertama, apa masalah-masalah pada komunitas? Siapa yang tahu? Ada masalah apa saja? Apa saja? Oke, silakan saja. Masalah pada remaja. Apa masalah pada remaja tadi apa? Masalahnya? Seks bebas. Apa masalahnya tadi? Kehamilan pada remaja. Terus apa lagi masalahnya? Aborsi, kemudian kematian ibu dan terus apa lagi? Penyakit menular seksual, kemudian perilaku dan sosial yang berpengaruh pada budaya dan komunitas, dan terkait dengan pertolongan persalinan dan poin-poin itu coba cek ya. Untuk angka kematian ibu, nah tadi kalau di Indonesia berapa jumlahnya? Siapa yang bisa? Berapa? Berapa tadi angka kematian ibu? 3. Ada yang ingat? Angka kematian ibu. Angka kematian ibu 305 per siapa? Berapa? 305 Per 100.000 kelahiran hidup ya. Jadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Oke. Kemudian tadi pertolongan yang ditolong oleh nakes berapa persen? 30%. Siapa namanya? Oke, baik, benar ya. 30%. Kemudian perilaku yang menguntungkan, perilaku sosial dan budaya yang menguntungkan dalam kebidanan komunitas. Pada kebidanan komunitas apa saja tadi? 7 bulanan. Kemudian apa lagi? Coba salah satu. Siapa? Putri, silakan. 7 bulanan, kemudian konsumsi kurma untuk mengurangi anemia pada ibu hamil. Oke, jadi pemanfaatan tanaman ya, salah satunya tadi bisa kunyit asam, kemudian buah kurma untuk mengatasi masalah komorbid.
akan ketemu kembali dengan materi selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi, Ibu akhiri. Wassalamualaikum.